Ibu Ernianti. Ya, jadi memang di dalam dunia kesehatan ya ada beberapa hal yang kita bukan sebut penyakit ya. Kayak diabetes, hipertensi itu buat dunia kesehatan dia bukan penyakit. Dia adalah kondisi, satu kondisi. Dimana kalau hipertensi itu satu kondisi pembuluh darahnya yang kalau bahasa populernya kaku pembuluh darah tubuh ini kaku. Dan pembuluh darah kaku itu salah satunya itu karena faktor genetik, faktor turunan bahwa si selang airnya itu pembuluh darahnya kaku memang. Jadi kalau kita misalnya nih menganalogikan pembuluh darah dengan selang air, itu kan selang air itu kan kalau kita mau beli selang air macam-macam kan, ada yang lentur, ada yang kaku gitu ya. Nah, pembuluh darah kita juga secara genetik ada yang lentur, ada yang kaku. Kenapa? Nah itu karena itu panjang prosesnya karena leluhur kita mungkin pola makannya, pola tidurnya atau tinggal di daerah yang banyak kapur, air minumnya mengandung kapur sehingga membuat pembuluh darah kaku dan akhirnya sampai anak turunannya juga terjadi perubahan jenis pembuluh darah. Itu makanya sering menjadi kalau nanti tidak terkontrol akhirnya disebut hipertensi kan gitu. Diabetes juga gitu, apalagi yang karena genetik itu karena produksi pankreasnya tidak sebanyak ya orang-orang yang secara genetik pankreasnya itu mengeluarkan insulin yang cukup. Jadi ini sebetulnya makanya diabetes itu bukan penyakit, ya kondisi. Makanya ada istilah dia penyandang diabetes mellitus. Kecuali yang diabetesnya karena mungkin di pankreasnya ada tumor, ada kanker itu lain. Ya. Dia penyandang hipertensi, gitu. Ya, nah memang sampai detik ini kesepakatan internasional diabetes mellitus dan hipertensi dua penyakit kronis ini itu yang diharapkan adalah terkontrol. Pada diabetes terkontrol gula darahnya, terkontrol hormon insulinnya, gitu. Pada hipertensi terkontrol agar si pembuluh darah yang kaku nggak tiba-tiba karena ada tekanan desakan darah akhirnya dia pecah. Jadi diharapkan terkontrol. Nah, untuk sebab ya agar tensi ini ya hipertensi dan diabetes ini terkontrol menjadi akibat terkontrol. Nah, ikhtiarnya macam-macam. Ya, ikhtiarnya tentu kalau di dalam kedokteran barat ya medis barat ini adalah menggunakan obat-obatan anti hipertensi yang sudah teruji secara klinis bahwa obatan-obatan itu bisa membuat si pembuluh darah yang kaku jadi lentur. Tapi nggak bisa seumur hidup lenturnya, satu kali minum seumur hidup. Kenapa? Karena baru ditemukan obat pada saat diminum dia bisa lenturnya cuma 24 jam. Makanya besok harus minum lagi supaya 24 jam berikutnya lentur lagi. Besok minum lagi supaya 24 jam berikutnya lentur lagi. Ada juga anti hipertensi yang cuma kerjanya 12 jam. Makanya sehari 2 kali minumnya. Diminta range waktunya yang hampir sama karena dia bekerja di pembuluh darahnya. Kalau dia nggak minum ya setelah lebih 12 jam dia nggak minum, nah maka dia bisa kaku lagi kan gitu. Nah ini ilustrasinya ya tentang obat-obatan mengapa ada ikhtiar obat-obatan medis. Kemudian ikhtiar lain gimana Bu Aisyah, seperti misalnya itu minyak habatus sauda, minyak yang dari lain-lainnya, zaitun dan sebagainya. Nah, itu nanti bekerja sama ya dengan obat medisnya untuk apa? Membersihkan salurannya. Karena kan salurannya itu tadi ada lemak-lemak dari makanan. Nah ini membersihkan adalah minyak gitu. Makanya mengapa dalam treatment ini kita nggak bisa cuma satu saja. Kita pakai, nah inilah namanya holistik. Seperti itu. Kemudian boleh nggak ditambah lagi dengan ya yang teman-teman sekarang geluti, yaitu alat kesehatan yang kaitannya dengan energi. Ya. Germanium itu sendiri, ya batu itu sendiri, sunnatullahnya sudah ada energinya. Untuk apa sih Bu Aisyah? Dia untuk, ya kalau tadi secara simpel ya, ini kita belajar yang populer aja. Si batu ini karena dia ada magnetnya,
diharapkan mineral besi yang di dalam tubuh itu terjadi putaran. Air yang di dalam tubuh terjadi putaran, atau kalau misalnya ditampung dulu di air kemudian dia memutar H2O yang di botol ya, atau di gelas, sehingga waktu minum ya mudah diserap oleh pembuluh darah sehingga nggak terlalu kembung itu lambung gitu ya. Nah, ini jalan di tubuh, maka diharapkan ya itu juga melancarkan si pembuluh darah. Nah, jadi semuanya ini nanti digabungkan. Inilah yang disebut terapi holistik. Seperti itu. Jadi saling menguatkan, saling menguatkan. Ini yang bekerja sudah duluan, medis duluan ini kan karena udah duluan kan obat-obatan, tidak tersinggung gitu. Karena kadang-kadang menolaknya itu karena ada ketersinggungan. Ini sering terjadi. Makanya mengapa dalam nanti mempromosikan kita ini aja, kita tahu kerjanya dia, tahu partnya atau tahu di mana kita berfungsinya gitu. Ya, makanya dikatakan ini menambah, ini membantu. Ada kalimat gitu. Ya, karena kalau kita bilang ini menyembuhkan diabetes, itu biasanya orang yang di dunia kesehatan udah langsung blocking. Karena kami 6 tahun sampai 10 tahun belajarnya bahwa itu memang bukan penyakit diabetes itu. Jadi ini pula yang harus kita sepakati, apa saja alat kesehatan alternatif ini disebutnya itu tadi alternatif atau complementary. Dia membantu. Nah, kalau kita mulai menyampaikannya dengan ini membantu, itu ya semua akan insya Allah menerimanya gitu. Jadi ini yang penting juga dalam kita menyampaikan informasi ini. Karena kadang-kadang di sini mulai terblocking itu batang otaknya itu udah nolak duluan. Ya. Adapun masalah emosi, ya pakai kalung, nggak pakai kalung, kita ada otak emosi memang. ya, apalagi ke anak, apalagi kondisinya pandemi gini, ya, apalagi itu tadi, apalagi sama suami kan, pakai kalung nggak pakai kalung emosi bu. Hanya gara-gara kita WA panjang lebar, dia cuma jawab oka, emosi bu. Turun levelnya marah, cuma jawab oka doang. Nah, ya. Namun, ya, secara alami kita bisa memanage emosi itu dengan apa? Ya, perintahnya adalah menyebut-nyebut Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, angkat marahku ya Allah. Terus pakai mekanisme tarik nafas. Begitu. Ya, itu secara alami Allah sudah kasih. Nggak usah pakai alat-alat kesehatan tambahan dari luar. Itu udah bisa. Ya Allah, astagfirullah. Atau diajarkan oleh Rasulullah dari berdiri marah, duduk. Itu juga teknik alamiah untuk memanage emosi. Nah, tanpa terasa dia naik ke atas. Level emosi tadi naik ke atas. Kemudian alat-alat kesehatan lainnya, mungkin air yang sudah diputar, kemudian germanium dan sebagainya, itu untuk apa Bu Aisyah? Wallahu alam bisawab detailnya apa yang terjadi, karena ini masih dalam penelitian. Namun kita bisa ambil ya, menganalisa atau mensintesa dari kerja kan tubuh tadi kan ada cairan, ada air, ya. Waktu kita memanage emosi dari marah mau menerima itu butuh energi. Ya. Gini nih, marah nih sama suami nih, udah tahu nih secara emosi harus naik untuk menerima bahwa oh emang laki-laki kayak gitu, emang bapak-bapak kayak gitu. Ya, nah, terus kita tarik nafas kan. Nah, ini butuh energi. Nah, energi inilah bisa kita dapati dari kita minum. Tanpa bioglas aja itu sudah dapat air minum bisa. Kadang-kadang kalau kita, makanya orang marah, habis nangis disuruh minum kan, ya kasih minum. Kenapa? Karena tubuh ini butuh energi dan pembangkit tenaga listrik di dalam tubuh adalah air. Jadi minum air apa aja sebetulnya sudah menambah energi. Kemudian
ya, karena ditemukan alat yang namanya bioglas dengan segala macam ya observasi empirik, dan saya yakin juga di pabriknya sedang terus meriset karena nggak mungkin berhenti meriset. Ya, saya meyakini itu, ya itu penting karena masalahnya ini produknya bukan yang abal-abal kan gitu. Itu juga harus kita tahu di mana sih pabriknya kan gitu, supaya kita meyakini bahwa ini nggak berhenti meriset, ilmuwan-ilmuwan ini nggak berhenti meriset mereka. Nah, jadi ada yang tambahan berbeda di air yang ada bioglasnya, yaitu apa? Dia putar H2O-nya supaya karena H2O ini kan H2O ini awalnya ya kaidah aslinya adalah dia magnet yang lemah. Karena dibantu dengan bioglas, dia putar, akhirnya dia magnet yang besar, sehingga pada saat kita minum ya sambil juga kita istighfar untuk naikkan level emosi, maka tenaga yang dipakai nggak terlalu banyak karena dibantu oleh energi ini. Jadi teman-teman habis tarik nafas istighfar dari marah menjadi menerima, nggak capek-capek banget. Nggak yang, nggak gitu lah. Karena butuh energi. Akhirnya apa? Ya bisa gampang senyum. Terus langsung ingat ilmunya. Oh iya ya, ya Allah. Saya ya, misalnya gini, contoh gampangnya, contoh konkretnya gini. Saya sudah manage emosi saya untuk misalnya ya melihat jawaban WA suami saya cuman oke gitu. Saya sudah pakai teknik-teknik yang sudah diajarkan secara syar'i. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Ini udah bikin tenang. Cuman badan kadang-kadang capek banget gitu loh. Akhirnya harusnya masak, nggak jadi masak. Kenapa? Kecapean. Kecapean apa? Naik tangga untuk manage emosi. Maka supaya nggak terlalu capek, saya minum. Minum. Udah mulai ada tenaga sedikit. Ya. Tapi karena tahu juga ada tambahan teknik, tambahan metode, sehingga air yang diminum bedanya dengan air mineral biasa, energinya nambah lagi gitu. Makanya saya pilih yang ada tambahan. Supaya apa? Supaya tetap udah bisa senyum gitu ya, sehingga nanti pas suami pulang nggak marah-marah lagi cuma gara-gara oka atau gara-gara dia tidak jawab pada status online, dan masih bisa masak, masih bisa ketemu main-main sama anak-anak, masih bisa juga ya sharing-sharing kayak gini kan asik kan, gitu loh maksudnya.